Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat bagi kita semua. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, mohon keikhlasannya untuk tekan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal UP Pendidikan Profesi Guru, Guru Pendidikan Agama Islam. Silahkan disimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan. Langsung saja kita mulai ke kisi-kisi nomor 14. Disajikan narasi tentang beberapa bentuk-bentuk pemerintahan yang terdapat dalam negara dan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Mahasiswa dapat menyimpulkan bentuk-bentuk sistem pemerintahan yang berlaku dalam negara Islam dan negara yang mayoritasnya berpenduduk agama Islam. Adapun contoh soalnya, soal nomor 58. Umat Islam sebagian meyakini pemerintahan suatu negara harus dipimpin oleh seorang khalifah yang berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. Jadi jawabannya D, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 55. Kisi-kisi nomor 15. Disajikan narasi konseptual terkait dengan hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Mahasiswa dapat membandingkan konsep antara hak dan kewajiban warga negara atau rakyat dalam pemerintahan Islam atau ajaran Islam. Terkait jawaban. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la Al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat dalam pemerintahan Islam itu ada 4. 1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya. 2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. 3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. 4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Lanjut. Dalam sistem khilafah, rakyat sebagai kumpulan manusia yang dipimpin memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara adil. Berikut ini adalah hak-hak rakyat di satu sisi, tapi di sisi lain merupakan kewajiban pemerintah. 1. Hak keselamatan jiwa dan harta. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk melindungi keamanan bagi hidup rakyatnya dan harta benda yang mereka miliki, sehingga mereka bisa hidup dengan tenang. 2. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Dalam hal ini, pemerintah wajib menegakkan keadilan dan pemerataan untuk rakyatnya. 3. Hak untuk menolak kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari perilaku zalim dan kesewenang-wenangan. 4. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. Firman Allah SWT yang artinya, "Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat." 5. Hak untuk bebas beragama. Pemerintah wajib untuk menjamin kebebasan beragama rakyatnya. 6. Hak mendapatkan bantuan materi bagi rakyat yang lemah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk membantu rakyat yang lemah. Jika tadi kita sudah membahas hak rakyat kepada khalifah, sekarang kita lanjutkan dengan membahas kewajiban rakyat kepada khalifah. Dalam sistem khilafah, rakyat memiliki kewajiban terhadap khalifah yang sekaligus hak khalifah kepada rakyatnya, yaitu 1. Kewajiban taat kepada khalifah. 2. Kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. 3. Membantu khalifah dalam semua usaha kebaikan. 4. Bersedia berkorban jiwa maupun harta dalam mempertahankan dan membelanya, tentu dalam hal kebaikan. 5. Menjaga persatuan dan kesatuan. Kita lanjut ke contoh soal. Di bawah ini merupakan kewajiban rakyat kepada khalifah, kecuali A. Kewajiban taat kepada khalifah. B.
kewajiban mentaati undang-undang dan tidak berbuat kerusakan. C. Membela khalifah meski dalam posisi salah. D. Bersedia berkorban jiwa harta dalam mempertahankan dan membelanya. Karena di sini kecuali, kita pilih yang C. Membela khalifah meski dalam posisi salah. Sementara pilihan jawaban A, B, dan D adalah kewajiban rakyat kepada khalifah. 6. Di bawah ini adalah hak-hak rakyat di satu sisi, tapi di sisi lain merupakan kewajiban pemerintah, kecuali A. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat. B. Hak untuk bebas beragama. C. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. D. Hak untuk memperoleh keadilan hukum dan pemerataan. Karena kecuali, kita pilih yang C, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, kewajiban pemerintah atau hak-hak rakyat terdapat pada poin A, B, dan D. Kisi-kisi nomor 16. Disajikan data dan informasi sejarah terkait dengan kondisi sosial umat Islam pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa mampu membedakan kondisi sosial kemasyarakatan tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan pada masa Nabi. Keadaan sosial masyarakat kepemimpinan Abu Bakar. Dalam bidang sosial ekonomi, Khalifah Abu Bakar telah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat. Untuk kemaslahatan rakyat ini, ia mengelola zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah, harta rampasan perang, dan jizyah dari warga negara non-muslim sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. Penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan negara ini dibagikan untuk kesejahteraan para tentara, gaji para pegawai negara, dan kepada rakyat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Tetapi pada masa kekhalifahan Abu Bakar ada kelompok yang enggan untuk membayar zakat. Nah, orang-orang ini dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi kaum yang murtad atau enggan untuk membayar zakat. Kita lanjut. Keadaan sosial masyarakat Khalifah Umar bin Khattab. Untuk beberapa lama setelah beliau diangkat menjadi khalifah, Umar tetap mencari penghidupan dengan cara berdagang dan sepanjang hayatnya menjalani kehidupannya dengan penuh kesederhanaan. Dalam tradisi Islam, ia merupakan tokoh terbesar pada masa awal Islam setelah Nabi Muhammad. Dia menjadi idola bagi para penulis Islam karena kesalehan, keadilan, dan kesederhanaannya. Pada bidang pertanian, Umar mengambil langkah-langkah khusus untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara menggali sistem irigasi. Ia juga memberlakukan sistem tunjangan pensiun masa tua yang berbeda dengan segala sistem pensiun yang ada di dunia dewasa ini. Mereka yang cacat dan lemah fisik diberi tunjangan kesejahteraan dari dana Baitul Mal. Sekolah dan masjid banyak didirikan di seluruh penjuru kota provinsi. Selain itu, untuk menunjang kelancaran administrasi dan operasional tugas-tugas eksekutif, Umar melengkapinya dengan beberapa dewan di antaranya A. Dewan Al-Kharaj, perpajakan. B. Dewan Al-Addad, kepolisian. C. Dewan Al-Nafiyat, militer. Dan D. Baitul Mal, lembaga perbendaharaan negara. Jadi kita harus hafal keempat dewan-dewan ini ya kawan-kawan. Siapa tahu itu ditanyakan dalam soal. Sebagaimana Rasulullah, Abu Bakar, Khalifah Umar juga sangat condong menanamkan semangat demokrasi secara intensif di kalangan rakyat, para pemuka masyarakat, dan para pejabat atau para administrator pemerintahan. Ia selalu mengadakan musyawarah dengan rakyat untuk memecahkan masalah-masalah umum kenegaraan yang dihadapi. Ia tidak bertindak sewenang-wenang untuk memutuskan suatu urusan negara tanpa mengikut sertakan warga negara, baik warga negara muslim maupun non-muslim. Selain itu, A. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak dan hak kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. C. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, buruh, petani, dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, pegawai pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. Adapun contoh soal 61. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kondisi masyarakatnya sebagai berikut kecuali A. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak, dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. C.
Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas wajib pajak, buruh, petani, dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, pegawai pemerintah, tentara, dan elit masyarakat. D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Karena kecuali, kita pilih yang D, yaitu telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Sedangkan kondisi masyarakat pada kepemimpinan Umar bin Khattab adalah A, B, dan C. Kisi-kisi nomor 17. Diberikan data sejarah dan informasi tentang perkembangan dakwah dan pendidikan masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mahasiswa mampu mengidentifikasi perkembangan dakwah, pendidikan, dan kebudayaan pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Contoh soal nomor 62. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan baiat secara massal adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lanjut nomor 63. Beberapa lembaga yang dibentuk Umar bin Khattab kecuali A. Dewan Al-Kharaj, Jawatan Pajak, B. Dewan Al-Ahdad, Jawatan Kepolisian, C. Nazarat An-Nafiat, Jawatan Pekerjaan Umum, dan D. Jawatan Perluasan Wilayah. Untuk jawaban yang benar adalah D, Jawatan Perluasan Wilayah, karena di sini kecuali. Ketika tidak ada kecualinya, maka beberapa lembaga yang dibentuk oleh Umar bin Khattab adalah poin A, B, dan C. Lanjut ke soal nomor 64. Ada 3 kelembagaan dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar sebagai metode dakwah bilhal kecuali A. Lembaga peradilan, B. Baitul Mal, C. Pertahanan dan keamanan, D. Lembaga dakwah. Karena kecuali, kita pilih jawaban D. Lembaga dakwah. Jadi pada masa itu, 3 lembaga yang dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar terdapat pada poin A, B, dan C sebagai metode dakwah bilhal. Lanjut nomor 65. Khalifah yang pengangkatannya melalui penunjukan adalah A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Untuk jawaban yang benar adalah B, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Beliau diangkat melalui penunjukan. Lanjut ke soal nomor 66. Kebijakan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut, kecuali A. Keberhasilan menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria. B. Berhasil menghalau gerakan Riddah, serta berhasil memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab. C. Pengumpulan lembaran, suhuf, ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang belulang, dan juga yang berupa tulisan di atas batu. D. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Karena di sini yang diminta adalah kecuali, maka kita pilih D, yaitu ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Sedangkan kebijakan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq ada pada poin A, B, dan C. Lanjut ke soal nomor 67. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut. A. Keberhasilan menguasai wilayah Irak, Palestina, Yordania, Persia, dan Syria. Pasukan Muslim terus menyebarkan dakwah Islamnya. B. Memperbaiki sosial ekonomi. C. Pengumpulan lembaran suhuf ayat-ayat suci Al-Quran yang berupa kulit kayu, tulang belulang, ada juga yang berupa tulisan di atas batu. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang benar adalah D. Karena poin A, B, C memang semuanya benar. Lanjut ke soal nomor 68. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi hal-hal berikut kecuali A. Memerangi mereka yang enggan membayar pajak. B. Memerangi nabi palsu. C. Memerangi gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik. D. Memerangi yang enggan berzakat. Karena kecuali, maka di sini kita pilih jawaban A, yaitu memerangi mereka yang enggan membayar pajak. Sedangkan pilihan B, C, dan D ini telah diperangi pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah pembahasan soal-soal dari nomor 58 sampai dengan 68. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti program pendidikan profesi guru. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.